Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita semuanya di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali pengajian rutin di setiap hari Kamis pekan pertama dan pekan ketiga, membahas sebuah kitab yang agung, yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sama-sama mengkaji tentang muqaddimah, pendahuluan dari buku ini, dan kita sudah menyinggung tentang mu'allif dan juga mu'allaf. Mu'allif berarti bukunya, pengarangnya, orang yang menulis buku tersebut. Kita sudah berkenalan dengan beliau. Kemudian buku karangannya kita juga sedikit banyak sudah menyampaikan tentang apa isi daripada buku yang mulia ini. Maka pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan tentang muqaddimah, pendahuluan yang beliau tulis di awal buku beliau ini. Kita bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dan apa-apa yang dilarang oleh kalian, apa-apa yang dilarangkan bagi kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi di sini muallif, pengarang buku ini, sedang atau mulai menjelaskan dalil-dalil tentang adanya dosa-dosa besar dan anjuran-anjuran supaya kita itu meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar. Maka perlu terlebih dahulu kita jelaskan poin-poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Maka poin yang pertama yaitu menjelaskan tentang dalil-dalil untuk atau anjuran untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Poin yang kedua kita akan membahas tentang tujuan secara khusus kenapa beliau menulis buku ini. Dan tujuan secara umum, kenapa kita semua juga mau mempelajari buku ini? Kenapa kita mau duduk di sini bermajelis ilmu, dan kenapa kita membahas buku ini? Dan poin yang ketiga, kita akan membahas macam-macam dosa besar, karena dosa besar itu bermacam-macam. Dan poin yang keempat, kita akan membahas tingkatan-tingkatan dosa besar. Jadi dosa besar pun ternyata tidak pada satu level. Dosa besar itu ternyata bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang paling besar, dan ada dosa besar yang di bawahnya dosa yang paling besar tersebut. Baik, inilah keempat poin yang insya Allah akan kita bahas. Tadi sudah kita singgung di awal bahwasanya poin pertama ini membahas tentang anjuran, dalil-dalil tentang anjuran supaya kita meninggalkan dosa besar. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar
dan apa-apa yang dilarang oleh kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi beliau mulai membawakan ayat Al-Qur'an tentang bagaimana Allah menganjurkan kepada kita untuk menjauhi dosa besar. Kalau kita cermati dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat intajtanibu. Jauhilah dosa-dosa besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat tinggalkan dosa besar? Ya, tapi yang digunakan oleh Allah adalah jauhi dosa besar. Maka di sini ada perbedaan. Ada perbedaan antara tinggalkan dosa besar dengan jauhi dosa besar. Maka apa perbedaannya? Kalau tinggalkan dosa besar, maka perintahnya itu hanya meninggalkan dosa tersebut dan dia boleh berada di sekitar dosa itu. Dia boleh dekat-dekat dengan dosa tersebut. Kalau perintahnya itu hanya sebatas tinggalkan. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat yang lebih ablag, yaitu yang lebih dalam lagi, yaitu jauhilah. Artinya kita diperintahkan untuk menjauhi dosa besar itu sejauh-jauhnya. Untuk mendekati saja itu dilarang. Jadi jauhi dosa besar artinya jangan dekati. Jauhi dosa besar artinya jangan dekati dosa besar. Artinya mendekati dosa besar saja ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dosa besar itu terkadang dilakukan oleh seseorang tidak serta-merta dia sekaligus langsung melakukan dosa besar. Ternyata di sana orang melakukan dosa besar itu ada tahapan-tahapannya. Supaya sampai orang itu terjerumus dalam dosa besar, ternyata kadangkala tidak langsung melakukan dosa besar, tapi diawali dengan tahapan-tahapan. Sampai pada titik akhir, dia terjerumus dalam dosa besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menutup semua jalan ini. Jangan sampai kita terjerumus atau mengikuti tahapan-tahapan yang mengantarkan kita kepada dosa besar. Maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita misalkan berbuat zina, maka di sana Allah melarang hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Misalkan Allah melarang kita untuk mengumbarkan pandangan. Kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenis. Ini semua larangan semacam ini supaya kita jangan sampai mengikuti tahapan-tahapan itu sehingga terjerumus dalam perzinahan. Jadi orang kadang suka dengan lawan jenis, maka awal mulanya bisa jadi dari pandangan. Ketika dia melepaskan pandangannya, kemudian dia melihat ada seseorang yang sangat menarik oleh dia, maka barulah mulai masuk ke dalam hatinya. Maka ketika sudah masuk ke dalam hatinya, mungkin dia akan berusaha mencari cara bagaimana bisa mendekati sampai memiliki orang yang menarik tersebut. Maka dia mulai berkenalan dan seterusnya. Ini semua adalah wasilah-wasilah yang pada akhirnya bisa mengantarkan seseorang pada perzinahan. Maka syaitan itu ketika menggiring manusia untuk terjatuh dalam perbuatan dosa itu tidak langsung serta-merta. Orang yang misalkan rajin ibadah, sholat 5 waktu, maka syaitan tidak mungkin menggoda orang ini, kamu tinggalkan sholat, enggak mampan. Orang yang sudah terbiasa sholat 5 waktu, rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, syaitan ingin menggoda dia supaya meninggalkan sholat, maka tidak mampan. Karena dia sudah terbiasa untuk melakukan sholat. Maka yang dilakukan oleh syaitan, bagaimana menggiring dia supaya mungkin mengulur-ngulur waktu sholat. Mengulur-ngulur waktu sholat, ya. Kemudian bisa jadi dia datang terlambat. Mungkin biasanya dia datang sholat itu tepat waktu, maka dibuat oleh syaitan sehingga dia mengulur-ngulur waktunya, datang ke masjid mungkin terlambat, masbuk. Bahkan sampai syaitan menggiring dia keluar daripada waktu sholat tersebut. Sampai sudah terbiasa dengan hal tersebut,
barulah lama-kelamaan orang ini bisa meninggalkan sholat 5 waktu. Begitupun orang yang tidak pernah berzina, syaitan menggoda dia untuk berzina itu mustahil. Dia tidak tergoda untuk langsung berzina. Tapi yang dilakukan oleh syaitan apa? Digiring pelan-pelan, bertahap. Mungkin pertama lewat chattingan sama seorang perempuan. Awalnya cuma mungkin hanya tukar pendapat, tukar pikiran. Digiring oleh syaitan dan tanpa dirasa mulai syaitan ini memasukkan demi sedikit ya nafsu dan seterusnya, dan sampai akhirnya mereka bertemu dan melakukan perbuatan zina, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk jauhi semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada dosa besar itu silakan jauhi. Misalkan Allah melarang kita untuk membunuh jiwa membunuh jiwa tanpa hak, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasilah-wasilah untuk melakukan pembunuhan ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah misalkan Rasulullah melarang kita ketika membawa senjata tajam, maka misalkan membawa parang atau pisau, jangan kita tunjukkan yang tajamnya kita bawa di depan kita, atau kita tidak menyembunyikan yang tajamnya. Sebaliknya kita dianjurkan kalau membawa pedang atau membawa parang, pisau, maka kita sembunyikan yang tajamnya, atau kita memberi pisau kepada orang, kita dianjurkan untuk memberi yang pegangannya daripada yang tajamnya. Ini semua wasilah supaya jangan sampai orang terkena senjata tajam tersebut. Ataupun ketika bermusuhan kita diajarkan supaya jangan melebihi berapa hari? 3 hari. Karena kalau berlarut-larut, ada dendam di sana, mulai emosi satu sama lain, bisa jadi ya setan menggoda dan akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Ini semua dilarang oleh syariat. Baik, apa faedahnya ketika seseorang itu menjauhi dosa besar? Di sini atau dalam ayat ini ada 2 faedah orang yang menjauhi dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Faedah yang pertama, orang yang menjauhi dosa besar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita menjauhi dosa besar, insyaallah dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kecil itu diampuni oleh Allah. Faedah yang kedua, orang yang menjauhi dosa besar akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi ini modal. Kalau dalam hidup ini kita sudah berhasil menjauhi dosa-dosa besar, itu kita sudah punya modal untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita menjalankan yang diwajibkan oleh Allah, kemudian menjauhi dosa-dosa besar, kita sudah punya tiket. Kita sudah punya modal untuk bisa masuk surga. Nah, sedangkan dosa-dosa yang kecil ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita menjauhi dosa-dosa yang besar tersebut. Faqad takaffalallahu ta'ala bihadzal nafsi liman istanabal kaba'ira bi ayyudkhilahul jannah. Nah, ini yang dinyatakan oleh muallif pengarang buku ini. Beliau mengatakan sungguh Allah telah menjamin dari nas Al-Quran ini, Allah telah menjamin bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini keutamaan yang luar biasa. Kalau kita menjauhi dosa besar, keutamaannya sangat agung. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma'azimu hum yaghfirun. Dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal itsmi wal fawahish, dan juga menjauhi dosa-dosa kecil, wal fawahish, menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang ini ketika mereka dalam posisi marah, maka mereka memaafkan orang yang membuat mereka marah tersebut. Ini ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan keutamaan yang agung
ketika seseorang itu bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji kepadanya dengan balasan yang terbaik. Baik, di sini Allah menggandengkan dosa besar dengan kalimat al-fawahish. Fawahish itu kalau diterjemahkan adalah perbuatan yang keji. Jadi Allah sebutkan ada dosa besar, ada al-fawahish. Baik, dosa besar sama fawahish. Dosa besar sama perbuatan yang keji. Bukankah perbuatan yang keji itu termasuk dosa besar? Atau bukankah dosa besar itu juga termasuk perbuatan yang keji? Kenapa Allah ulangi lagi? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Apa bedanya antara dosa besar dengan perbuatan-perbuatan yang keji tersebut? Disebutkan oleh para ulama, Allah menyebutkan di sini dosa besar dengan perbuatan keji. Sebagaimana yang kita terangkan di awal, bahwasanya dosa besar itu tidak satu tingkatan. Ada dosa besar yang levelnya lebih besar lagi. Dosa besar yang tingkatannya lebih parah. Contohnya seperti apa? Dosa besar yang lebih parah. Di samping dosa besar, sekaligus itu perbuatan yang sangat keji. Kita tahu berbuka puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah dosa besar. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu dosa besar. Apalagi dia berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, maka ini dosa besar. Baik. Ada orang yang di siang hari bulan Ramadan ternyata minum khamar. Minum khamar dosa besar atau tidak? Minum khamar itu termasuk dosa besar. Minum khamarnya itu kapan? Siang hari bulan Ramadan. Jadi sudah tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, dia minum khamar. Padahal minum khamar itu ternyata dosa besar dan dilakukan di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan di siang harinya, maka dosanya plus dosa besar plus fahisyah. Dosa besar plus perbuatan keji. Dia melakukan dosa besar sekaligus perbuatannya itu sangat keji. Karena melakukan dosa besar di saat waktu-waktu yang diharamkan, waktu-waktu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang berzina, zina kita tahu dosa besar. Sepakat insyaallah ya? Zina itu dosa besar. Nah, ada orang yang berzina dengan mahram dari sisi nasab. Ada orang yang berzina mungkin naudzubillah dengan saudari kandung. Ada orang yang berzina mungkin dengan naudzubillah orang tuanya, ibu kandungnya. Ada orang yang berzina dengan anak kandungnya, naudzubillah. Nah, ini semua melakukan dosa besar plus fahish. Dosa besar sekaligus keji. Karena dia melakukan dosa besar itu terhadap orang yang memang tidak boleh, sekalipun untuk yang halal pun tidak boleh. Menikah dengan mahram itu tidak dibolehkan. Apalagi sampai berzina dengan mahram, maka ini dosa besarnya plus ya, dosa besar dan itu perbuatan yang sangat keji, sangat tidak terpuji ya. Berbeda dosanya dengan orang yang berzina tapi dengan orang lain. Ada orang berzina dengan orang lain bukan mahramnya, dengan orang yang berzina dengan mahramnya sendiri. Manakah dosanya yang lebih besar? Tentu dengan mahramnya, karena plus dosa besar plus fahish. Baik. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh beliau, wa qala ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Surat An-Najm ayat 32. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil.
Mereka menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali dosa-dosa besar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Mohon maaf, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maka sesungguhnya Tuhanmu itu sangat luas ampunannya. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita keutamaan orang yang menjauhi dosa besar. Orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan yang keji, sekalipun dia melakukan dosa-dosa kecil, maka Allah tutup ayatnya, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Tuhan kalian itu sangat maha pengampun. Menunjukkan apa? Dosa-dosa kecil tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang ini menjauhi dosa-dosa besar. Ada sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Hisan. Mereka membuat sebuah kaedah bahwasanya ketika Allah menutup sebuah ayat dengan asma wa sifat, Allah menutup sebuah ayat dengan nama Allah itu, maka pasti nama Allah ini punya kaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kalau Allah menutup sebuah ayat dengan nama Allah, maka nama Allah ini pasti ada hubungannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Contoh yang kita bacakan di sini, Allah menutup ayat ini dengan Tuhanmu sangat luas ampunannya. Kalimat sebelumnya apa? Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan fahish kecuali dosa-dosa kecil, baru Allah tutup, sesungguhnya Tuhan kalian sangat luas ampunannya. Kaitannya apa? Ketika seseorang menjauhi dosa besar, meskipun dia melakukan dosa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seorang hamba tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga ayat ini menganjurkan kepada kita semuanya untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dan di sini Allah menggambarkan kepada kita keutamaan bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar. Seperti Allah akan mengampuninya, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga, dan orang ini tentunya dia sudah punya modal ketika sudah berhasil menjauhi dosa-dosa besar. Pertanyaannya, menjauhi dosa besar itu apakah termasuk ibadah atau bukan? Kita sekedar menjauhi sebuah dosa, apakah ini menjauhi dosa ini termasuk ibadah atau tidak? Maka ini termasuk ibadah. Menjauhi sebuah dosa itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu dalam syariat Islam meninggalkan dosa dan juga melakukan perintah. Ini ibadah. Dalam syariat Islam, ibadah itu ada dua, melakukan perintah-perintah, meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan dosa-dosa juga termasuk ibadah. Maka Allah sebutkan di sini orang yang meninggalkan dosa-dosa tadi, balasannya apa? Diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga karena orang ini tengah melakukan sebuah ibadah. Apa ibadahnya? Menjauhi dosa-dosa. Begitupun melakukan perintah-perintah Allah juga merupakan ibadah. Nanti dalam hadis yang akan disebutkan di sini akan kita jelaskan lebih gamblang bahwasanya dosa-dosa itu berupa meninggalkan larangan dan juga syariat itu berupa meninggalkan larangan dan juga melakukan perintah-perintah. Baik, ini ayat yang dibawakan oleh beliau. Sekarang beliau membawakan beberapa hadis untuk menjelaskan tentang adanya dosa-dosa besar. Di antara hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salawatil khamsa wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa. Satu Jumat ke Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa. Kita salat Jumat pada Jumat ini maka akan menghapus dosa-dosa kita, ya, satu Jumat yang lalu. Jumat yang akan datang itu akan menghapus dosa-dosa kita satu Jumat yang sekarang.
Jadi satu Jumat yang akan datang ini menghapus dosa-dosa kita satu pekan. Kita sholat Jumat itu akan menghapus satu pekan ini, dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Nabi SAW, al-jum'atu ilal jum'ah. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Apa? Kafaratun. Itu sebagai penghapus dosa. Lima bainahunna, antara keduanya. Atau dalam riwayat yang lain, Ramadan ila Ramadan. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menghapuskan dosa. Kita ketika menemui bulan Ramadan dan kita berhasil melakukan ibadah di bulan Ramadan itu, maka insya Allah dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kemudian di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam tughsal kabair, selagi orang itu tidak berbuat dosa besar. Kita sholat 5 waktu, dosa-dosa kita diampuni. Kita sholat Jumat dalam 1 pekan, dosa-dosa kita diampuni. Kita berpuasa bulan Ramadan dalam 1 tahun, dosa-dosa kita akan diampuni. Selagi orang ini tidak berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, tidak bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Kalau dia buat dosa besar, tidak bisa dihapuskan dengan sholat Jumat. Kalau dia buat dosa besar, tidak bisa dihapuskan dengan puasa bulan Ramadan. Tidak bisa. Karena dosa besar itu untuk menghapusnya harus dengan apa? Taubatan nasuha. Harus dengan taubat kepada Allah, dengan sebenar-benarnya taubat, barulah dosa itu bisa diampuni. Nah, tapi kalau dosa-dosa kecil, maka insya Allah dengan salat 5 waktu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita habis sholat itu kita harus betul-betul sadar, alhamdulillah saya sudah selesai sholat, alhamdulillah dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, kita harus husnudzon sama Allah. Jangan kita suudzon sama Allah, tapi yang kita bangun dalam diri kita yaitu husnudzon. Kita harus berbaik sangka sama Allah kalau dosa-dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah karena kita mengerjakan sebuah sholat. Sebagai pelajarannya apa? Kalau kita sudah yakin dosa-dosa kita ini sudah diampuni, maka jangan sampai kita mengotori diri kita yang sudah dibersihkan oleh Allah. Kalau kita sudah dibersihkan oleh Allah, kita mau mengotori lagi itu kita akan pikir-pikir. Saya ini sudah bersih, saya ini sudah disucikan oleh Allah, saya tidak ingin mengotori diri saya dengan dosa-dosa lagi. Kalau dia terpaksa melakukan dosa, dia segera bersihkan dirinya lagi dengan ibadah-ibadah. Baik. Nah, dari hadis ini sangat jelas bahwasanya syariat Islam atau sebuah ibadah itu ada 2, yaitu melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Salat 5 waktu perintah atau tidak? Perintah. Salat Jumat perintah atau tidak? Perintah. Kemudian puasa di bulan Ramadan perintah atau tidak? Perintah. Nah, ini melakukan perintah-perintah sekaligus meninggalkan apa? Dosa. Malam tughsal kabair, selagi tidak berbuat dosa besar. Maka kita dianjurkan untuk meninggalkan dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar. Maka jangan sampai kita beranggapan namanya ibadah itu berarti hanya menjalankan perintah saja, dia tidak peduli, masih mengerjakan larangan-larangan Allah. Ibadahnya rajin, tapi ternyata mengerjakan larangan-larangan Allah. Berarti ibadahnya belum sempurna. Ibadah itu harus ketika kita mengerjakan perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan Allah. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang meninggalkan dosa-dosa, dia tidak mengerjakan dosa-dosa, tapi juga tidak mengerjakan perintah-perintah. Ini juga keliru. Yang penting kan saya tidak minum khamar, yang penting kan saya tidak berzina, tapi kalau disuruh sholat 5 waktu tidak mau. Nah, ini juga salah. Ya, jadi harus dua-duanya harus seimbang. Kita mengerjakan perintah-perintah sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini poin yang pertama, yaitu membahas tentang dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk meninggalkan dosa besar. Insya Allah kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu
tujuan kenapa beliau menulis buku ini. Kata beliau, fata'ayyanu alaina al-fahsyu anil kabair mahia, maka telah jelas bagi kami al-fahsyu, kenapa kami meneliti tentang dosa-dosa besar ini. Kami berusaha mengumpulkan dosa-dosa besar ini. Kita tahu ya, dosa besar itu kan tidak disebutkan dalam satu hadis saja. Yang disebutkan dalam satu hadis itu hanya 7 dosa besar yang sering kita dengar atau sering kita ketahui. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Nah, ini disebutkan dalam satu hadis dari awal sampai akhir. Nah, ternyata dosa besar itu tidak hanya 7 itu saja, melainkan masih banyak. Dan ini tidak disebutkan dalam satu hadis, melainkan disebutkan dalam beberapa hadis yang banyak. Dan beliau mengumpulkan menjadi satu buku yang diberi judul dengan dosa besar. Dari beberapa riwayat itu beliau kumpulkan, inilah dosa-dosa besar yang beliau kumpulkan. Tujuannya apa? Nah, beliau mengatakan, apa tujuannya? Likai yajtanibuha al-muslim, supaya seorang muslim itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ini tujuan beliau yang sangat mulia, yang patut kita tulis dengan tinta emas. Jadi perlu kita garis bawahi kalimat ini, supaya orang muslim itu menjauhi dosa besar. Tujuan beliau menulis buku ini tidak untuk yang membaca saja, tidak untuk kita yang sedang mengaji belajar buku ini saja, tidak kepada orang yang mengetahui dosa besar ini saja, tapi beliau menulis buku ini tujuannya untuk semua umat Islam menjauhi dosa-dosa besar. Pelajarannya apa? Ketika kita mengetahui ada dosa-dosa besar seperti ini, itu tidak berhenti sampai di kita. Ketika kita belajar tentang adanya dosa-dosa besar, itu pengetahuan ini tidak berhenti sampai di diri kita. Melainkan apa? Kita harus mengajari kepada orang lain, kita beritahu kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada cucu kita beritahu mereka kaum muslimin yang lainnya, supaya kaum muslimin semuanya bisa menjauhi dosa-dosa besar ini. Karena tadi manfaatnya yang sangat besar dan resikonya sangat berbahaya kalau ada orang yang terjerumus di dalam perbuatan dosa besar ini. Maka beliau sangat punya keinginan agar kaum muslimin itu menjauhi dosa-dosa besar. Baik, ini diantara tujuan beliau menulis buku ini, dan ini juga tujuan kita belajar dosa besar ya. Tujuan kita belajar dosa besar ini yang pertama agar diri kita ini juga menjauhi dosa besar. Kata seorang penyair, araftu syarra la lisyarri walakin littawaqqi. Man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku belajar keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan itu, melainkan aku belajar sebuah keburukan supaya agar aku tidak terjatuh di dalam keburukan itu. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dan kebaikan, bisa jadi dia akan terjatuh di dalam sebuah keburukan. Nah, kita perlu belajar dosa-dosa besar itu, apa saja dosa besar, supaya tujuannya kita jangan sampai terjerumus di dalam dosa-dosa besar tersebut. Baru kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu macam-macam dosa besar. Beliau mulai menyebutkan macam-macam dosa besar. Fawajadna al-ulama'u qad ikhtalafu fiha, dan kami dapati para ulama itu berbeda pendapat tentang dosa-dosa besar itu. Dosa besar itu tidak hanya satu macam tapi bermacam-macam. Faqila, sebagian ulama berpendapat hiya sab'un. Dosa-dosa besar itu cuma ada 7. Wahtaju biqaulihi alaihi salatu wassalam. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Insyaallah ini ma'ruf ya. Kita sering mendengar hadis ini. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Nah, sebagian ulama berpandangan dosa besar itu hanya 7 saja, tidak ada yang lebih. Dosa besar itu cuma 7. Dalilnya mana? Hadis ini. Nabi mengatakan, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Rasulullah menyebutkan hanya 7, berarti cuma 7. Ini pendapat pertama.
Mereka beranggapan dosa besar itu hanya 7 saja. Fadzakara asyirk was-sihr wa qatlun nafs wa aklu malal yatim wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qatful muhsanat muttafaqun alaih. 7 dosa besar itu apa saja disebutkan dalam hadis, yaitu syirik, menyekutukan Allah, was-sihru, berbuat sihir, wa qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak, kemudian wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim, wa aklu riba, makan harta riba, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran, wa qatful muhsanat, kemudian menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Nah, pandangan para ulama atau pendapat pertama ini, dosa besar itu hanya 7 itu saja. Namun beliau pengarang buku ini tidak sependapat dengan pendapat ulama-ulama yang membatasi dosa besar itu hanya 7. Karena beliau akan membawakan beberapa riwayat dari perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dosa besar itu tidak cuma 7. Wa jaa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'. Datang dari sahabat Abdullah ibni Abbas, semoga Allah meridhoi mereka, wahia ila sab'in, dosa-dosa besar itu ternyata sampai mendekati 70. Jadi pendapat sahabat Ibni Abbas, dosa besar itu tidak hanya 7, tapi dosa besar itu sampai bahkan 70. Nah, beliau menguatkan pendapat ini, bahwasanya dosa besar itu tidak hanya 7 melainkan bahkan 70 lebih. Alasannya apa? Rasulullah menyebutkan kalimat 7 dalam bahasa Arab. 7 itu seringkali dipakai untuk menunjukkan hal itu atau jumlah itu banyak. Orang-orang Arab ketika ingin menyebutkan jumlah yang banyak, seringkali yang mereka pakai adalah kalimat angka 7. Ketika mereka menyebutkan angka 7, maksudnya bukan berarti yang mereka maksud cuma 7 itu saja, melainkan yang mereka maksud itu apa? Perkara ini banyak. Tapi dengan menyebutkan kalimat angka 7, itu sudah tradisi orang Arab seperti itu. Dan ini yang kadangkala dipakai juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum." Jika engkau memohonkan ampun untuk orang-orang munafik itu, meskipun kata Allah sebanyak 70 kali. Apakah maksud di sini kalau di atas 70 akan diampuni? Karena dalilnya mengatakan, seandainya wahai Muhammad engkau memohonkan ampun untuk orang-orang munafik sebanyak 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Pemahamannya berarti kalau lebih di atas 70 bisa saja dia diampuni. Ternyata bukan begitu cara memahaminya. Penyebutan 70 itu bukan berarti hanya membatasi 70 kali. Tapi Allah ingin mengatakan, engkau memohonkan ampun sebanyak-banyak mungkin, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi seringkali menggunakan kaidah menyebutkan angka 7 atau 70 ini untuk menunjukkan kalimat itu atau jumlah itu sangat banyak. Baik. Jadi dosa besar itu cuma ada 7 atau lebih dari 7? Lebih ya? Sepakat insyaallah? Ya, lebih dari 7. Makanya beliau ya mengatakan di sini, wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Demi Allah Ibnu Abbas benar. Beliau setelah meneliti dari berbagai riwayat yang ada, beliau kumpulkan, beliau menyimpulkan benar perkataan Ibnu Abbas. Kalau dosa besar itu bahkan sampai 70 ke atas. Sehingga beliau di sini mengumpulkan dalam buku ini, beliau mengumpulkan dosa-dosa besar itu sebanyak 76. Jadi dalam bukunya ini beliau kumpulkan dosa besar jumlahnya ada 76. Wal hadits fama fihi hasrul kabair walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi ad-dalil
anna man irtakaba huban min hadhil adhaim mimma fihi hadda fid dunya kal qatli wa zina wa syaraqah aw jaa fi wa'idin fil akhirah min azab aw ghadab aw tahdid aw lu'ina fa'ilahu ala lisani nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabiratun walabud. Nah, di sini kalau dalam hadis tadi disebutkan dosa besar itu hanya ada 7, sedangkan hadis-hadis yang lain itu tidak menyebutkan dosa besar, berarti untuk mengumpulkan dosa-dosa besar itu harus ada ciri-ciri khusus. Supaya kita tahu kalau perbuatan ini dosa besar. Harus punya ciri-ciri. Dosa-dosa besar itu ada ciri khasnya. Yang membedakan kalau ini dosa besar, ini dosa kecil. Kalau yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, dosa besar ada 7, jelas. Pasti ini dosa besar. Nah, ada dosa besar yang lain yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW secara detail. Di sini para ulama menyimpulkan ini termasuk dosa besar. Dari mana menyimpulkannya? Melihat dari apa? Ciri-ciri khusus. Apa ciri-ciri dosa besar? Di antara yang pertama, ciri-ciri dosa besar itu yaitu jika ada ancaman di dunia. Kalau diancam, ada ancaman di dunia, kalau melakukan dosa ini akan dihukum di dunia, maka ini adalah dosa besar. Kita tahu dalam Al-Quran seperti orang yang membunuh. Ada hukuman atau tidak di dunia? Ada atau tidak orang yang membunuh? Hukumannya ada? Ada. Akan dikisos. Nah, berarti membunuh itu dosa besar. Orang yang berzina, hukuman di dunia juga ada. Yang sudah menikah akan dirajam sampai mati. Yang belum menikah, maka akan dicambuk sebanyak 100 kali. Ada hukumannya. Berarti zina termasuk dosa besar. Mencuri, ya, dosa besar atau tidak? Dosa besar. Karena ada hukuman, yaitu kalau mencapai nisab, akan dipotong tangan orang yang mencuri. Nah, ini ada hukuman semacam ini, menandakan berarti perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Di sini kata beliau, kal qatli wazina wasariqah, seperti membunuh, berbuat zina dan juga mencuri. Ini dosa-dosa yang ada ancaman di dunia akan dihukum. Au jaa fihi wa'idun fil akhirah, atau ada ancaman di hari kiamat, atau ada ancaman di alam kubur, min adzabin au ghadabin au tahdidin, seperti diancam barang siapa yang melakukan ini nanti akan diazab pada hari kiamat seperti ini dan seperti ini. Barang siapa yang melakukan ini nanti di alam kubur akan diazab begini dan begini. Kalau ada seperti itu berarti menandakan ini dosa besar. Atau kalimat ghadab, Allah murka kepada orang tersebut, atau Allah murka kepada orang yang melakukan begini dan begini, berarti perbuatan ini termasuk dosa besar. Atau kalimat kalimat la'an, Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan ini dan ini, maka ini juga termasuk dosa besar. Atau kalimat tidak akan masuk surga orang yang melakukan begini dan begini, maka ini termasuk dosa besar. Jadi ini ciri-ciri dosa besar. Kalau kita ambilkan contoh, misalkan la yadkhulul jannata qattat, ya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Berarti mengadu domba dosa besar. Atau la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang namam, ya, namimah, menyebarkan kebaikan orang lain atau mengadu domba, maka ini juga tidak akan masuk surga. Atau la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Berarti sombong termasuk dosa besar. Atau la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga seseorang yang memutus hubungan silaturahim.
Berarti memutus hubungan silaturahim ini adalah dosa besar. Atau akan disebutkan diazab di api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siap-siap tempat kembalinya di api neraka. Kalau ada ancaman seperti ini, berarti perbuatan ini termasuk dosa besar, yaitu berdusta atas nama Rasulullah. Maka ini termasuk dosa besar dan ancamannya dimasukkan ke dalam api neraka. Allahu a'lam bishawab. Dan yang lainnya, ya, ini termasuk ciri-ciri dosa besar. Karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian sambil menunggu waktu qomat kita buka tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan kami persilakan setelah azan. Allahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Kurang lebih ada 5 poin, ya. Jadi yang pertama tadi dalil-dalil anjuran untuk meninggalkan dosa besar. Tujuan secara khusus beliau menulis buku ini dan secara umum kita belajar buku ini. Kemudian macam-macam dosa besar, kemudian tingkatan dosa besar. Ya, poin terakhir ini yang belum kita bahas, ya. Baik, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang lain atau pertemuan akan datang tentang poin terakhir ini, dan nanti kita masuk pada dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika seseorang melakukan dosa besar dan sudah taubat nasuha, apakah di akhirat atau di alam kubur masih disiksa? Semisal 3 tahun melakukan dosa besar, sisa hidupnya puluhan tahun sudah taubat. Baik, kalau orang sudah taubat dari dosa besar dan memenuhi syarat-syarat taubat, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut, dan hamba tersebut sudah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiksa dengan dosa tersebut. Tapi kalau disiksa dengan dosa-dosa yang lain, itu mungkin bisa terjadi. Mungkin dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak satu macam. Mungkin dia melakukan dosa besar, 3 macam dosa besar. Yang dia tobat baru 1 dosa besar. 2 dosa besar ini belum dia tobati. Maka apakah orang ini tidak disiksa atau disiksa? Tetap disiksa. Karena dosa besar yang 2 ini dia belum bertobat. Nah, kalau dia bertobat seluruh dosa-dosa besar itu dia sudah tobati, dia sudah menyesal, dia berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi, kemudian bahkan dia sudah tidak melakukan dosa itu lagi. Ini syarat tobat yang paling penting, yaitu tidak melakukan dosa itu lagi. Kalau masih melakukan dosa itu lagi, ya tidak disebut bertobat, karena dia belum meninggalkan dosa itu. Kalau dia sudah betul-betul meninggalkan dosa ini, maka dia sudah dianggap bertobat. Maka insya Allah di alam kubur atau nanti di hari kiamat, di alam akhirat, dia sudah terbebas dari dosa tersebut. Maka kita bersyukur kalau diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat dari dosa-dosa besar, maka ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu masih sayang dengan kita, Allah kasih kesempatan untuk kita bertobat. Karena banyak sebagian manusia yang belum sempat bertobat namun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus hati-hati, jangan bermudah-mudahan untuk melakukan dosa-dosa besar.
Karena dosa-dosa besar itu ancamannya sangat keras dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dan ini bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa kecil. Karena kata para ulama, fa innal jibala minal haso. Gunung itu awalnya dari kerikil-kerikil kecil barulah membentuk sebuah gunung. Maka dosa-dosa besar kalau ditumpuk terus menerus ditumpuk terus, lama-kelamaan juga akan menjadi gunung. Ya, maka jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ya. Makanya pernyataan sebagian ulama juga, ya, jangan engkau melihat dosa itu kecil atau tidak, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Engkau itu sedang bermaksiat, sedang membangkang kepada Allah. Maka itu yang dilihat. Kita ini sedang mendolimi Allah, kita sedang membangkang kepada Allah. Bukan masalah dosanya besar atau kecil, yang kita lihat itu Allah yang kita maksiati. Dengan demikian, insya Allah kita tidak terus menerus dalam dosa kecil. Makanya kata sebagian ulama juga, laisal kabira bil istighfar walaisas saghira bil israr. Tidak ada dosa besar kalau ditobati dan tidak ada dosa kecil kalau terus menerus di dalam dosa kecil itu. Dosa besar itu bisa hilang kalau ditobati. Tapi kalau dosa kecil terus menerus dikerjakan, maka juga lama-kelamaan bisa menjadi besar. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari dosa besar maupun dosa kecil. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Insyaallah tidak ada ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.